Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang pembukaan ya, Mam ya. Pembukaan pada saat proses persalinan. Apalagi nih para bunda-bunda yang baru mau melahirkan anak pertama, biasanya masih bingung ya, masih masih takut gitu ya. Jadi ya nggak perlu takut ya, Mam. Kalau misalnya apalagi anak pertama, jangan terlalu panik dulu ya. Kalau di sini pembukaan ya. Nah, di mana pembukaan ini ada dua macam nih, Mam ya. Pembukaan fasenya maksudnya, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten di sini biasanya pembukaannya itu dari 0 sampai kurang dari 3 cm. Dan apabila nih anak pertama misalkan sudah ada mules tetapi kemudian sudah ada keluar lendir pada saat dilakukan pemeriksaan nih, baru pembukaan satu gitu ya. Kalau misalkan baru pembukaan satu kan biasanya disuruh pulang dulu ya, Mam ya. Pembukaan satu itu biasanya ada yang sampai 8-10 jam, bahkan 24 jam belum nambah, itu juga ada ya. Selagi air ketubanya masih bagus, masih cukup, kemudian detak jantungnya masih oke, semuanya masih oke dalam batas normal, insya Allah tidak apa-apa, Bun ya. Jadi tidak perlu panik. Bahkan ada juga kalau misalkan pembukaan satu, ada yang sampai 3-7 hari itu juga ada, Mam ya. Jadi Mam tidak perlu dikhawatirkan kalau misalkan baru ada pembukaan satu. Yang jelas kalau misalkan baru pembukaan satu atau dua, Mam sering nih ya, sering melakukan misalkan di rumah ada jimbol, menggunakan jimbol banyakkan digerakin di bagian bawahnya, atau misalkan squat ya, dengan posisi berdiri bernongkrong itu juga bagus loh, Mam, untuk membuat adanya si relaksasi, kemudian kepala cepat turun, menipiskan si serviks, itu juga bagus. Jadi nggak boleh malas-malas, harus banyak gerak intinya. Atau misalkan jalan pagi nih, Mam, jalan pagi selama kurang lebih adalah 1 jam, itu juga bagus ya, Mam. Jadi kalau misalkan para bunda Mam, anak ke-1, anak kedua misalkan baru pembukaan 1 atau 2, jadi jangan perlu khawatir atau panik-panik dulu ya, Mam. Memang membutuhkan waktu. Kalau misalkan hisnya atau kontraksinya bagus setiap 5 menit, itu juga lebih bagus, lebih cepat juga untuk pembukaannya. Tetapi kalau misalkan kontraksi belum intens, kadang masih lama, kadang baru ada lagi setengah jam atau sejam gitu ya, itu kan biasanya membutuhkan waktu ya. Jadi jangan panik. Pembukaan satu itu kurang lebih ada 3-1 minggu, ada yang cuma 1 hari, itu juga ada. Jadi tergantung balik lagi mulesnya, Mam, atau kontraksinya ya. Jadi jangan khawatir ya, Mam ya, kalau misalkan baru pembukaan satu. Jangan langsung aduh ini pembukaan satu gimana ya, kok nggak nambah-nambah. Jangan pernah bilang ngomong nggak nambah-nambah ya. Bilang selalu berafirmasi positif, akan nambah hari ini, akan nambah detik ini ya. Selalu berpikir positif, insya Allah kalau misalkan kita pikir positif akan kembali positif juga ya, Mam ya. Kecuali kalau misalkan pembukaan satu sudah lebih dari 1 minggu, dan misalkan usia kehamilan juga udah mulai mendekati 42 minggu belum ada pembukaan, nah itu biasanya langsung adanya tindakan selanjutnya ya. Selagi misalkan pembukaan satu semuanya bagus, masih usianya 38 minggu, masih ada waktu, masih bisa dikejar. Jadi selalu di rumah banyakin gerak ya, Mam ya. Jadi memang tidak ada patokan sebenarnya, Mam ya, untuk berapa jam. Kalau masa laten itu belum bisa diprediksi untuk lahir berapa jamnya kemudian, kecuali misalkan Mam pembukaannya fase laten, dimana fase laten itu pembukaan 4-10 itu sudah bisa diprediksi. Misalkan nanti Bu perkiraan lahir jam 5 sore ya, itu sudah diprediksi. Karena apa? Yang pertama, mulesnya biasanya sudah intens, sudah bagus ya. Kemudian biasanya serviksnya juga sudah mulai melunak. Kakaknya misalkan rajin juga, walaupun misalkan di tempat praktik bidan atau misalkan di rumah sakit ada jimbol, sering melakukan jimbol. Jadi harus banyakin gerak, sayang. Kalau misalkan banyak gerak,
gerak, biasanya cepet juga pembukaannya ya. Jangan lupa berdoa juga ya. Jadi memang pembukaan 1 ke 3 sampai ke 10 memang membutuhkan waktu. Cuma kalau fase laten memang belum bisa diprediksi, kecuali kalau misalkan mam fase aktif baru bisa diprediksi gitu ya mam. Jadi kalau misalkan baru pertama mau melahirkan anak pertama ya, jangan bikin panik sendiri, harus bikin relax, enjoy, yang penting semua keadaannya bagus. Nah, dimana pas pada saat fase aktif dibagi 3 bagian mam. Yang pertama itu adalah fase akselerasi. Fase akselerasi di sini biasanya pembukanya sudah 3-4 cm. Pembukaan 3-4 cm biasanya membutuhkan waktu kurang lebih adalah 2 jam ya mam. Yang kedua itu adalah fase dilatasi. Fase dilatasi itu biasanya pembukaan 4 sampai pembukaan 9, membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya mam ya. Kemudian yang terakhir akselerasi. Ya, fase akselerasi ini biasanya fasenya itu fase mau lengkap 9 mau ke 10 atau lengkap kurang lebih sama 2 jam. Biasanya fase akselerasi itu mulai melambat nih mam. Jadi mam tidak perlu khawatir ya, selagi semuanya masih batas normal, mam nggak boleh panik, harus enjoy, harus menikmati semuanya. Kalau misalnya mamnya itu ada enjoy, relax, walaupun memang sakit ya mam ya, itu kita harus bikin enjoy ya. Semuanya harus bikin positif ya, biar mamnya juga pada saat proses persalinan berjalan lancar ya mam. Harus pasrah sama yang di atas, yang penting kita harus berusaha maksimal. Jadi gitu ya, kalau misalkan pembukaan memang ada beberapa waktu ya yang tadi aku sebutin, bahwa fase aktif dan fase laten. Fase laten itu biasanya membutuhkan waktu ya mam ya, tidak bisa diprediksi ya. Kemudian kalau fase laten sendiri itu bisa diprediksi karena mulai adanya HIS yang sudah teratur, di mana fase aktif itu kan sudah tadi udah dibagi yang tadi saya sebutin ya mam ya. Ada fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan deselerasi ya. Itu mam. Semoga para mam yang menjelang proses HPR persalinan berjalan lancar, tidak ada hambatan sama sekali ya mam.